gimana sih cara menjaga agar jiwa kita tetap sehat, gimana sih cara kita manajemen stres yang baik kayak gitu. Itu kan banyak juga kontennya. Tinggal sekarang kita memilah mana sih yang mau kita ikuti sama enggak. Dan mengingat nih Bu Anwar ya, untuk saya bicara pasti zaman sekarang sih, zaman sekarang udah gila banget ya. Baik itu medsos terutama, itu medsos menurut saya sangat membunuh. Betul nggak sih? Dalam artian gini, kesehatan mental remaja terutama mungkin ya, yang memang generasi sekarang tuh memang kurang tahu juga ya, cuman dinamain generasi alpha lah, generasi Z lah, atau generasi milenial lah, itu setiap generasi itu kekuatan kesehatan atau kekuatan mental itu berbeda-beda juga gitu tuh. Iya, karakternya begitu. Nah ini nih kalau misalkan kita kan lagi ngomong ini zaman sekarang, sekarang kan pasti udah ke generasi alpha kalau nggak salah ya, apa masih Gen Z gitu ya. Nah itu untuk pengaruh media sosial itu sangat berpengaruh sekali gitu. Apalagi kita kan dikit-dikit dengar mahasiswa bunuh diri gitu kan. Dikit-dikit dengar remaja gantung diri gitu. Itu ngeri sih. Ngeri banget sih Pak. Sedih sih sebenarnya, lebih ke sedih. Maksudnya karena kalau misalnya sampai ada kejadian gantung diri atau bunuh diri, itu sebetulnya biasanya mereka yang akan melakukan perilaku bunuh diri itu suka memunculkan tanda-tanda dulu. Kalau istilahnya sih ada isyarat bunuh diri, itu biasanya sering ditampilkan. Entah itu dari segi kalimat, mungkin juga dari segi perilaku. Iya. Maksudnya agak sedih karena mungkin sekarang entah mungkin karena masyarakat masyarakat masih awam ya dengan kesehatan mental. Jadi ketika melihat mungkin anak yang murung aja dianggap baik-baik aja gitu. Gitu. Beda sama anak yang ketika dia sakit demam. Itu demam tadi ya tinggi. mungkin Ini panas banget, langsung ke dokter gitu. Tapi ketika melihat mungkin ini seminggu kok murung terus di kamar, kok jarang makan ke kamar, ini kamar. Kadang menganggap itu sebuah hal yang biasa. Hal yang biasa. Udah saya dah gitu. Padahal kan itu maksudnya ada hal lain mungkin yang sedang dirasakan. Yang harus diperhatikan juga gitu ya. Itu yang tadi ya, diperhatikan sih. Betul. Kita harus perhatian sih. Itu yang ini. Nah, kaitannya tadi yang masalahnya kalau melihat di media sosial gitu ya, yang namanya bunuh diri segala macam, itu sangat buruk sih sebetulnya ya, karena yang saya khawatirkan semoga itu nggak terjadi dengan adanya berita kayak gitu. Kadang menjadi jadi ide yang membaca atau bagaimana. Jadi kayak memberikan iya ya gini ya. Itu yang kayaknya kalau misalkan dari segi agama kuat iman sih gitu, nggak kuat iman gitu tuh. Iya mungkin begitu ya Pak ya, yang sering kita dengar gitu. Nah tapi kalau misalnya kita berbicaranya media sosial, sebetulnya media sosial ini pasti pengaruhnya ada positif negatifnya gitu. Karena di sana dia bisa bereksplorasi ya. Betul. Bagi seorang introvert mungkin dia tuh sebenarnya ketika ingin di dunia nyata tuh bercerita semua gitu, tapi dia tuh nggak bisa gitu karena emang tipe kepribadiannya begitu loh. Gitu. Akhirnya seperti dia bisa. Oh iya, Bapak introvert ya? Introvert. Ya, jadi kalau misalnya yang introvert itu kan biasanya mereka agak sulit ya kalau ekspresi gitu, atau yang memiliki baterai sosialnya rendah. Jadi bukan dia nggak mau, tapi dia tuh ingin, tapi saya nggak bisa gitu. Banyak. Iya betul Bu, kalau introvert tuh kayak gitu. Misalkan kayak saya nih mau misalkan melakukan sesuatu di sosial lah gitu kan ya. Jadi pikirannya tuh udah takut ini takut itu gitu tuh. Betul nggak sih ya? Betul banget. Itu yang bikin tapi dengan adanya media sosial, banyak kok mereka yang bisa bereksplorasi, bisa meluapkan gitu. Semuanya di media jadi wadah kan. Itu sisi positif. Gitu, sisi positif. Bahkan sampai sisi positif lainnya, mungkin mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari media sosial. Di zaman sekarang ya, dengan media sosial bisa menghasilkan cuan lah. Betul seperti itu. Tapi di sisi lain mungkin ada juga media sosial ini bisa menjadi bahan bahan untuk dia mungkin tingkat insecure tinggi. Betul. Bisa jadi, apalagi sekarang kan konten kreator banyak nih. Banyak banget. Apalagi kalau segi perempuan hampir semua orang konten kreator kayak sekarang. Iya, konten kreator ya, dari
makanan gitu ya, ada beauty traveling gitu. Kadang takutnya orang mempersepsikan, oh si ini jalan-jalan kok saya emang nggak pernah. Nah itu. Kok yang ini cantik, gini make up ini kok saya nggak bisa. Padahal pakai filter. Pakai filter. Atau dari sebuah makanan, aduh pengen makan ini jadinya kok kita tapi finansial nggak mendukung gitu. Tiap hari kan, ini makan enak terus. Ya stres juga tuh gitu. Kalau buka media sosial sering kayak gitu. Itu agak menjadi sebuah ini sih sebetulnya polemik ya Pak ya, dilema kita. Tapi kita memang harus mengakui bahwasanya ketika ada sebuah kemajuan, perubahan, apalagi sekarang udah 5.0 ya. Iya. Pasti tetap ada sisi positif negatifnya. Betul. Gitu. Karena sekarang dengan adanya media sosial kayak sekarang tempat makan enak nih kayak Juragan Seafood gitu ya. Walaupun masuk gang. Di mana tuh? Masuk Kado Gede kan ya Pak ya, kado belakang Indomaret Kado Gede. Ya itu kan kalau misalnya dari pinggir jalan kan nggak kelihatan. Tapi kan berkat adanya food blogger, hidden gem kan, berkat adanya food vlogger, jadi kita tahu nih ada tempat makan yang memang basically seafood walaupun siang hari itu buka gitu. Yang biasanya malam hari ke atas gitu. Itu kan berkat salah satu kekuatan dari media sosial. Terima kasih ya, Be. Sami-sami Pak. Kontrak belakang lah. Terima kasih sudah mempromosikan Juragan Seafood. Tolong teman-teman ya nanti bungkus. Oke, lanjut Bu, boleh. Iya, baik itu media sosial. Jadi ya positifnya begitu dia bisa mengembangkan skill yang dia punya, tapi negatifnya mungkin ini bisa menjadi ya insecure tinggi, kemudian bullying juga tinggi karena netizen ya zaman sekarang itu luar biasa banget. Jadi kalau misalnya memang seorang content creator pasti dia berhadapan dengan netizen yang nggak selalu memberikan komen positif. Pro kontra sih pasti. Iya, gitu. Cyberbullying udah banyak banget sekarang, gitu. Karena kan akun-akun ada yang fake gitu ya, fake akun yang berani. Kadang yang banyaknya berbicara mungkin kurang kadang fake akun gitu. Kita tidak bisa identifikasi siapa dia gitu. Jadi di sini memang peran media sosial itu bagi kesehatan mental ini sangat berpengaruh. Gitu. Jadi pengaruh positifnya ada ya, negatifnya juga ada. Secara positif ya tadi dia bisa mengembangkan kepribadian dia, maksudnya passion dia yang dia miliki, ataupun dia mungkin bisa mencari konten kreator yang menjadi role model dia ke arah hal-hal positif. Kan banyak juga kan di sana yang memang kayak gimana sih cara menjaga agar jiwa kita tetap sehat, gimana sih cara kita manajemen stres yang baik kayak gitu. Itu kan banyak juga kontennya, tinggal sekarang kita memilah mana sih yang mau kita ikuti sama enggak gitu. Dan lebih ke untuk misalnya kita kadang nggak sadar kita suka membandingkan diri dengan yang ada di kreator yang ada di sana. Itu lebih ke kembali ke diri kita, siapa sih tujuannya apa kita gitu. Lebih ke ya mawas diri, tahu apakah memang kita perlu dibandingkan dengan dia, karena orang lain itu yang disampaikan di depan kamera itu kadang berbeda, tidak sesuai dengan kenyataannya begitu. Jadi jangan selalu beranggapan bahwasannya kita adalah kok yang seperti ini gitu. Kenapa yang lain lebih baik atau seperti apa? Karena yang ditampilkan di media sosial itu kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitu. Mereka semua pasti nampilin yang baik-baiknya aja lah. Bapak juga kalau upload ke Instagram foto pasti milih yang bagus-bagusnya aja. Iya, itu dari ratusan foto itu paling satu yang sukses gitu kan. Iya. Ya itu dia. Itu sih emang yang betul. Jadi, tampilan kehidupan di Instagram mungkin ya itu dari 100 kenyataan yang terjadi mungkin cuma satu yang bagus atau dua yang bagus. Betul. Nah itu ya, betul Bu. Saya setuju. Karena berarti sekarang kembali juga sih sebetulnya kembali ke diri kita juga, karena memang kalau kita istilahnya mau misalkan kita bersosial media itu kan resiko pasti ditanggung pemenang. Iya betul. Iya kan, resiko maksudnya ditanggung sama diri kita juga. Betul. Apakah di sosial media itu kita akan mulus saja, atau ketika kita melihat postingan ini kok tiba-tiba iri, dengki sama postingan-postingan lain gitu tuh. Betul. Itu kita nggak bakal tahu kan. Itu jadi memang kita juga harus bisa memfilter mana yang betul-betul. Oke, ini ya udah saya mah bersosial media hanya untuk hal-hal positif misalkan. Kalau misalkan memang pun ada yang mungkin seperti tadi ya, ada yang posting jalan-jalan. Kapan ya? Mungkin jadikan motivasi aja.
Ya. Bagaimana sih caranya kita juga insya Allah bisa gitu. kesana gitu dengan cara bagaimana gitu tuh gitu. Mungkin dari kitanya juga harus bisa mawas diri lah, kita harus bisa benar-benar apa ya istilahnya berpegang teguh, punya prinsip, punya pedoman hidup. Jangan sampai ya namanya terlalu ya kalau misalkan ambisi bagus sih, cuman jangan terlalu over juga gitu. Mungkin seperti itu. Saya sangat setuju kalau dengan Stephen Paus yang mengatakan pegangan hidup. Ya jadi memang kita dari awal mungkin perlu yang namanya arti dari tujuan hidup kita. Apa sih yang benar-benar ingin kita capai? Betul. Jadi kita fokusnya tujuannya kemana sehingga step by step, hari per hari yang akan kita lakukan itu mencapai tujuan hidup kita yang hidup. Meskipun ya harus berproses. Walaupun harus berproses. Nggak ada yang misalkan langsung ini kan sebetulnya gitu. Ya kayak contoh simpel mungkin yang saya sering sharing sama teman-teman mahasiswa di kelas. Ketika Anda ingin misalnya IPK Anda bagus, Anda tahu kan cara, kalau IPK bagus pengennya berarti hasil ujiannya harus gimana? Iya. Harus bagus juga. Betul. Kalau bagus berarti gimana? Anda harus belajar yang baik. Ketika mau ujian berarti Anda harus belajar. Jangan sistem SKS gitu. Kalau emang tujuan Anda dari awal adalah itu. Itu betul. Jadi harus ada goalnya dulu nih. Gitu. Iya, memang kayak Bapak mungkin pernah dengar cerita nggak sih ada salah satu mahasiswa zaman dulu itu, saya cerita ini klasik sekali sebetulnya, pernah mendengar ada salah satu mahasiswa yang menempel di kosannya itu 100 cita-citanya. Dan di usia berapa gitu, dan seluruh cita-citanya itu yang 100 tercapai semua. Karena apa? Karena dia tahu tujuannya, Pak. Dia mau capai A misalnya, karena tujuan itu nggak harus muluk-muluk yang lebar besar ya Pak ya. Example-nya aja kayak misalnya saya besok tujuan sepertinya misalnya saya ingin bisa bicara bahasa Inggris. Betul. Misalnya gitu. Saya latihannya cuma sehari 5 kosakata misalnya gitu. Sudah bayangkan dong 30 hari udah berapa ratus per hari, asal konsisten begitu. Istiqomah lah ya. Istiqomah, betul. Jadi itu sih lebih ke tujuannya apa sih yang ingin Anda capai. Goals, mulai dari mungkin goals besar boleh, tapi mulai dari goals ada goal kecil gitu kan. Iya, dimana goals kecil itu kalau kita capai biasanya kita akan senang. Betul. Gitu, itu kan akan memberikan sebuah kebanggaan pada diri kita, tingkat kepercayaan diri kita juga akan meningkat. Level kita akan bertambah juga. Iya, betul. Jadi step by step, jangan langsung Anda mencoba memikirkan goals yang besar. Tapi menuju goals yang besar itu kita siapkan step by step goal-goal kecil itu. Anak tangga pun kita naikin satu-satu kan. Satu-satu, Pak. Kalau langsung loncat kan? Dua-dua, aku sayang ibu. Masuk ya? Masuk banget. Okay. Ya betul Bu ya. Karena kan kita ketika ingin menaiki anak tangga pun ya satu-satu kan, step by step gitu kan. Kecuali mungkin naik Taraje. Mungkin ada pegangan juga ya kan Taraje emang gitu. Iya, nanti kalau misalnya kayak naik flying itu agak kaget kan. Naik flying fox. Kalau naik jabatan juga kaget juga kayaknya. Kalau langsung kalau dapat jabatan. Apalagi kalau dapat jabatan, apa sih Bu, ngomong apa ya ini? Oke, menarik sekali Bu ya tadi tentang kesehatan jiwa ya, mungkin apa ya bisa disimpulkan apa ini tentang kesehatan mental ya bisa ya. Mental apalagi zaman sekarang lah udah kacau banget nih. Iya betul. Kalau misalnya bahkan survei terbaru itu yang di Indonesia tuh Pak, yang dilakukan oleh Indonesia National Aldesan Mental Health itu 2022 itu mengatakan bahwasanya kalau pada remaja permasalahan itu 1 di antara 3 remaja itu pasti memiliki masalah kesehatan mental. 1 di antara 3 remaja. Iya, itu survei Inaham tahun 2022. Gitu. Jadi 1 di antara 3. Di antara 3 ya? Berarti 1 di antara 3 bukan 1 bahkan katanya teh 1 dari 20 orang remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental itu dalam 12 bulan terakhir. Jadi udah dibayangkan kondisi. Itu surveinya dilakukan pada anak remaja usia 12 sampai 17 tahun. 12 sampai 17 tahun. Sebetulnya. Lumayan juga itu yang terbaru ya 2022 yang dilakukan oleh peneliti gabungan ya di Jogja tapi dengan sampling Indonesia. Mantap ya, gila sih. Serem. Jadi lebih ke maksudnya, ini dunia sedang tidak baik-baik aja. Tidak baik-baik saja. Jadi kayak memang betul-betul. Ini Ultraman kemana nih? Power Ranger kemana nih? Ini dunia udah gak baik-baik aja sih. Iya, udah kedip-kedip ya Pak ya dunianya. Iya, jadi memang ini kayak benar-benar kita perlu banget ngebangun edukasi buat anak remaja
Karena mungkin kita nggak bisa menyalahkan bahwasanya remaja saat ini memiliki mental yang lemah, nggak bisa karena memang tuntutan zaman juga udah berbeda betul gitu. betul saya setuju. Zaman juga udah berbeda. Jadi di sini memang kita semuanya perlu beradaptasi betul. Tidak bisa menyamakan zaman kita dengan zaman remaja sekarang gitu. Jadi kita bisa melihat perspektif apa sih memang kenapa sih anak remaja sekarang kok kayak misalnya ke handphone bener-bener pengen banget butuh karena memang itu menjadi kebutuhan. Beda mungkin pas kita SMP, SMA, Bapak masih butuh handphone enggak kan? Waktu dulu masih belum terlalu butuh urgent. Belum. Karena dulu juga zaman kita sekolah mungkin kalau kita nggak masuk masih kirim surat ke sekolah. Tulisan tangan. Kalau sekarang kan rata-rata udah WA. Bu, mohon izin saya nggak masuk karena sakitan sekarang kayak gitu. Karena memang urgensinya berbeda, keadaan zaman juga berbeda. Dan tulisan tangannya pun harus tulisan tangan orang tua. Betul. Kelihatan kan tulisan tangan orang tua sama tulisan tangan kita kelihatan banget. Gitu. Iya, jadi memang untuk zaman sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwasanya remaja itu walaupun memang karakteristiknya adalah bentuknya gitu ya. Bentuknya memang misalnya ada dia cepat, kalau istilahnya kalau yang terkenal itu kan kalau generasi Z ya yang kemarin sempat booming itu dia mental strawberry. Ya, mental strawberry itu apa? Jadi strawberry itu kan kelihatannya manis. Apa sih? Merah, menarik gitu ya, menarik gitu ya. Menarik, unik, kadang gemes gitu ya pengen kita makan, tapi dia tuh nggak bisa kegencet sedikit. Kegencet itu kan berarti dia nanti langsung beda penyok ya Pak. Genjur lah bahasa Sundanya, genjur apa ya bahasa Indonesia. Itu yang terjadi, tapi kan lebih ke bagaimana cara kita untuk membantu mereka beradaptasi, menempatkan mereka di posisi tempat terbaiknya gitu. Iya, siap. Dia dengan mental demikian, maka apa sih yang bisa kita berikan, kita bantu agar memfasilitasi dia agar dia tumbuh kembang memang tempat dia udah segini gitu. Oke. Menarik sekali ya Bu NW, tapi tak terasa nih ya dari belakang udah ada warning gitu ya. Iya. Mungkin tuh closing statementnya Bu NW, barangkali ada apa ya tips and trick mungkin dari kepakaran ya, kepakarannya apa ya? Ya dari kepakarannya kan Departemen Keperawatan Jiwa untuk kesehatan mental generasi sekarang lah gitu. Kesehatan mental generasi sekarang apa ya? Ya baik, kalau misalnya untuk sedikit ini tuh apa istilahnya wejangan kali. Wejangan lah ya. Iya. Boleh. Baik, mungkin bukan hanya buat teman-teman remaja. Ini bisa wejangan buat saya pribadi juga, bahwasanya memang pasti yang namanya kehidupan itu akan ada sebuah perubahan. Perubahan selalu terjadi. Tapi bagaimana cara kita beradaptasi dalam mengatasi perubahan itu yang akan menentukan kemajuan kita ke depannya. Ya, jadi dari sekarang untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi itu berawal dari tujuan hidup Anda dulu. Matangkan tujuan Anda, ya. Ketika Anda sudah matang tujuannya, segala perubahan yang terjadi pasti Anda akan tahu kemana cara Anda menyelesaikannya. Mantap. Tepuk tangan dong boleh. Ya. Oke, terima kasih. Ya, kalau misalnya satu lagi mungkin. Boleh. Teman saya mah gini, kalau kita kepalang udah ini sebenarnya bukan tujuan saya misalnya, tapi kepala kita udah terjun nih di sini. Itu harus gimana? Maka mungkin kalau misalnya istilah di bahasa asing itu adalah love life your live and live life your love gitu kan. Jadi, life your live. Ya, cintai hidup yang kamu jalani dan jalani hidup yang kamu cintai.